Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NIM 2117003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan dan organisasi kurikulum. Saya membuat video ini bertujuannya adalah satu, yaitu memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Febrianti Yulisatriani SPDI MPD. Sebelumnya kita juga harus tahu mengenai pengertian daripada model pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah perangkat pengaturan mengenai isi, bahan, pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu dengan perhatian media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan agar siswa mendapatkan ijazah pada akhir tahun pendidikannya, menurut Miswanto tahun 2015. Selanjutnya, kita harus memahami mengenai macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah model Tyler. Model ini merupakan yang paling dikenal oleh bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. Yang kedua adalah model Taba. Taba menggunakan pendekatan akar rumput grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Yang ketiga adalah model Wheeler. Dalam bukunya yang mencakup pengaruh kurikulum proses Wheeler tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum developers dapat menggunakan suatu proses yang melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Yang keempat adalah model Nichols. Dalam bukunya Developing Curriculum, a Participial Guide tahun 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Dan yang kelima adalah model Skillback. Malcolm Skillback merupakan Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia. Ia mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Dalam sebuah artikelnya, Skillback menganjurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah model Seiler. Model ini adalah membentuk kurikulum planning, proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisa konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Nah, kita akan memahami mengenai faktor-faktor dalam organisasi kurikulum, di mana yang pertama itu adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan lembaga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah urutan. Urutan menentukan bahan pelajaran disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kesinambungan. Kesinambungan kurikulum dalam organisasi perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan atau loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Selanjutnya adalah terpadu. Terpadu ini merupakan faktor yang berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek center kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Selanjutnya
adalah keseimbangan. Dapat dipandang dari dua segi, yakni keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan yang kedua adalah keseimbangan cara atau proses belajar menurut Nasution tahun 1993. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran, suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Yang terakhir adalah waktu. Dalam kurikulum harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Di sini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan dan berapa kali seminggu dan berapa lama tiap mata pelajarannya. Nah, sekarang kita harus memahami mengenai model-model organisasi kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan agar mempunyai generasi muda yang mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak proses pengembangan organisasi kurikulum dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah mata pelajaran gabungan. Pada mata pelajaran gabungan, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi broad field menurut Rusman tahun 2009. Pola kurikulum, korelasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain. Menurut Rajali, M. Taib, dan Irman Siswanto. Selanjutnya adalah cakupan luas. Hilda Taba dalam Jurnal Arifin tahun 2011. Ia menegaskan bahwa agar tercapai gabungan yang nyata, maka perlu adanya integrating truth dan focusing center berupa tujuan, prinsip umum, teori atau masalah masyarakat, dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Ciri-ciri kurikulum bidang studi dalam Jurnal Arifin tahun 2011. Yang selanjutnya adalah kurikulum terpadu. Kurikulum ini menyajikan bahan pelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas suatu pembelajaran dengan yang lainnya. Menurut Sukiman tahun 2013, organisasi kurikulum yang menggunakan model integrasi tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Selanjutnya adalah kurikulum inti. Fons dan Bosing dalam Abdullah Idi tahun 2007 mengistilahkan core kurikulum dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik. Karena pengalaman belajar berasal dari satu, kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum, dan yang kedua itu kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat yang demokritas. Selanjutnya adalah experience atau activity kurikulum. Activity kurikulum sering disebut juga experience kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang integritas dengan lingkungan yang mampu dengan potensi siswa. Itu saja mengenai penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.